Awal Maret kita sudah concern strategi bertahan dan strategi menyerang apa yang akan kita pakai untuk menghadapi situasi ini. Seperti itu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Kali ini kami akan melakukan sebuah acara ya, yang akan ditayangkan di YouTube kami, Ino Coach Bisnis Kuliner. Acara ini bernama Bincang Bisnis Kuliner. Jadi singkatannya BIBIK. Nggak tahu itu nama yang keren atau ini yang nama yang malu-maluin gitu loh. Jadi di sini kami akan bertahap ya, seminggu sekali mendatangkan pengusaha kuliner menceritakan tentang bisnisnya, terutama bisnisnya dalam keadaan atau dalam usaha untuk memerangi corona. Saya di sini ada tamu ya, namanya enaknya ngomong gimana, Mas Jaka atau Pak Jaka nih? Mas aja Coach. Mas Jaka, oke. Ya, masih muda kok saya. Masya Allah. Oke, mungkin silahkan Mas Jaka memperkenalkan diri pada pemirsa ya, agar bisa tahu nama dan juga nama brand dari bisnis kuliner, dan mungkin juga jabatannya di bisnis kuliner itu. Silakan Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Ardiansyah dari Sekon Jamur, Surabaya. Jabatan saya di Sekon Jamur selaku General Manager. Saya bergabung di Sekon Jamur sejak tahun 2011. Sekon Jamur sendiri didirikan pada bulan Oktober tahun 2010. Jadi sebelum 1 tahun saya gabung sih waktu itu. Jadi masih Sekon Jamur itu masih kecil banget lah, outletnya mungkin masih 5. Dan itu mayoritas di kampus ITS semua. Iya. Oke. Ini ya, dari awal ya Mas Jaka ya, dari sekarang 2020, jadi 9 tahun ya? Iya, kurang lebih. Oke, jadi sudah mengalami asam garam ini, membesarkan ini, Sekon Jamur gitu. Iya, betul. Saya dulu awal masuk jadi kurir malah. Antar bahan-bahan. Oke. Ya. Ini mungkin dari Mas Jaka bisa menceritakan ya pada teman-teman pemirsa bagaimana kondisi bisnis kuliner, maksudnya bagaimana kondisi Sekon Jamur ya sebelum corona itu, bagaimana mungkin dari perkembangannya atau mungkin target yang ingin dicapai pada awal 2020 ya. Maksudnya kita kan belum tahu kan, awal 2020 kita belum tahu corona itu menyerang. Jadi bagaimana kondisi sebelum corona itu terjadi, dan ini target mau mengejar apa ini Sekon Jamur ini waktu sebelum corona ada. Silakan mungkin Mas Jaka. Oke. Kalau untuk sebelum corona sendiri, target kita yang paling utama itu selain ekspansi ya tentunya ya, itu mau mengadakan semacam pengefisienan penggunaan bahan baku. Karena apa? Itu jadi salah satu problem di outlet kita. Jadi kan kita mainnya bisa on data ya. Jadi outlet A misalkan dengan outlet B, rata-rata omsetnya mirip-mirip, tapi profit yang diraih itu beda. Kadang malah yang satu surplus, satunya minus. Seperti itu. Jadi ada beberapa outlet yang seperti itu. Akhirnya itu jadi concern kita sih di 2020 sebelum corona menyerang ya, sama tentunya ekspansi. Ekspansi ini tidak hanya berupa pembukaan outlet baru, bisa juga konsinyasi atau kerjasama dengan pemilik kantin. Jadi biasanya kita berubah bagi hasil, dan juga mungkin nitip produk kita di kantin-kantin yang tidak bisa kita masuk.
oke, oke, oke. Terus mungkin gini, Mas Jaka, mungkin bisa menceritakan ya kondisi dari brand Sego Jamur ini, apa yang terjadi di bisnis kuliner Sego Jamur saat Corona mulai muncul di Indonesia. Mulai muncul di bulan apa? Maret atau April itu ya, Mas Jaka ya? Iya, kalau kita sih kemarin intensif membahas corona di dalam internal kami itu awal Maret. Awal Maret ya. Jadi Ya, berita kan sudah sangat persebaran ya di media manapun, terus kemudian sudah turun juga surat-surat dari pimpinan perguruan tinggi di mana kami punya outlet di sana bahwa ada instruksi untuk meliburkan sementara outlet kami yang ada di sana, termasuk yang di mall juga. Di situ awalnya kan 2 minggu ya, rata-rata 2 minggu sih mereka tutup dulu sama 2 minggu karena kan dianggap masa inkubasi virus itu 2 minggu, jadi terus kemudian bisa normal lagi. ya. Sudah kita antisipasi sejak awal, terus kita mengadakan meeting dengan teman-teman kantor. Kita sampaikan sih langsung kondisinya, kalau ini kondisi terus berjalan atau lebih dari 2 minggu, kita nggak bisa bertahan kalau hanya seperti ini aja. Kita harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, terutama untuk mencari channel penjualan baru terutama. Karena kita nggak mungkin bisa mengandalkan penjualan dari outlet. Jadi awal Maret kita sudah concern strategi bertahan dan strategi menyerang apa yang akan kita pakai untuk menghadapi situasi ini. Seperti iya, 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 iya. Jadi pada saat Corona muncul gimana? Maksudnya waktu awal itu disangka Corona itu hanya cuma 14 hari aja atau sudah berpikir? Maksudnya yang terjelek nanti kalau mau sampai bertahun-tahun gimana, sudah sampai kepikiran nggak waktu awal? Awal sekali, awalnya sih kita ekspektasinya tentu cuma 2 minggu aja, 14 hari aja. Kita waktu itu sih berpikirnya tidak sampai 2 tahun ke depan sih, itu berbulan-bulan Mas Dan. Nah, mungkin setelah beberapa bulan akan hilang. Gitu. Tapi terus ini berjalannya waktu, terus kita lihat kondisi seperti ini, ya akhirnya kita berpikir lebih panjang lagi 1-2 tahun ke depan seperti apa, karena kondisinya memang apa ya, ini mempengaruhi semua aspek bisnis ini. Tidak hanya bisnis kuliner yang kena, ini banyak sekali yang terdampak, bahkan perusahaan besar pun juga terdampak juga. Iya, iya, iya. Kita putuskan kita nggak bisa lagi gitu, menggantungkan pemasukan atau income dari penjualan outlet secara langsung. Iya. Akhirnya kita coba untuk meng-create atau menggencarkan penjualan produk frozen kita. Itu untuk strategi menyerangnya lah. Untuk strategi bertahan yang kita lakukan ya ada penyesuaian sih, itu kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi mulai dari yang ke outlet sampai ke jajaran manajemen, semuanya ada penyesuaian hari masa, jadi termasuk penyesuaian income juga. Itu terpaksa harus kami lakukan sih untuk saat ini. Dan target kami setahun ke depan situasi bisa pulih, sudah bisa gaji teman-teman semua normal lagi seperti semula. Ada keinginan seperti itu. Oke. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Jaka kondisi perbandingan pada saat sebelum Corona dan awal Corona. Maksudnya gini, mungkin ya tadi ngomong tentang frozen. Pada saat sebelum Corona mungkin frozen itu belum dilirik atau belum fokus di sana. Langsung pada saat Corona fokus memusatkan frozen. Ada nggak hal-hal lain? Maksudnya yang bisa diceritakan perbandingannya sebelum ada Corona, setelah ada Corona. Gimana itu macam? Corona sih omset kita ya lumayan bagus sih, dari outlet kita bisa dapat ya kalau di angka sekitar ratusan juta lah per bulan. Nah, Corona itu muncul perlahan tapi pasti dropnya cukup jauh. Kalau di presentase awal-awal itu sekitar 90% lah. Dropnya sampai seperti itu. Itu di awal-awal, kalau sampai sekarang gimana? Bisa recover nggak atau sama tetap 90% itu? Kalau 90% sih enggak sih, slowly but sure kita sudah meningkat lagi. Cuma untuk mengcover itu memang targetnya cukup berat sih. Tapi kita tetap ikhtiar, itu tadi ada target paling nggak 1 tahun lagi kita bisa kondisi normal menggaji teman-teman seperti itu. Oke. Jadi ini ya.
Jadi berusaha untuk melihat corona itu adalah bukan sebagai beban, tapi sebagai tantangan yang harus bisa kita bisa taklukkan gimana caranya. Betul, Seperti betul, kayak Coach gitu. Ivo. Ini sebagai chances kita sih. Kita juga percaya kan kondisi ini tidak selamanya. Nanti pasti akan entah kondisinya normal lagi atau new normal. Pastinya kita juga yakin penjualan di outlet kita nantinya juga akan bagus kalau kondisi ini membaik. Nah, itu akan menjadi paralel dengan penjualan frozen kita yang bagus, malah akan meningkatkan omset kita sih. Kita punya keyakinan itu. Kalau dulu kan produk frozen ini paling kita cuma jual pentol sama siomay aja. Dan hasilnya juga nggak seberapa. Tapi setelah kita coba tekuni ini, ternyata hasilnya juga lumayan sih, bisa mengcover cash flow kita saat corona. Jadi malah kita kepikirannya nanti kalau situasinya normal lagi, malah asik. Karena bahkan omset meningkat, kita frozennya juga meningkat. Jadi sama-sama meningkat nantinya. Oke. Terus ini apa namanya usaha ya, apa yang dilakukan tadi ini ya untuk meningkatkan frozen segala macam. Dalam usaha itu ada nggak kendala? Maksudnya kendala yang dihadapi meskipun kita sudah melakukan usaha agar cash flow kita bisa recover atau bisa lebih baik dengan frozen itu. Ada nggak kendala yang dihadapi meskipun kita sudah berusaha? Mungkin teman-teman pemirsa mungkin ingin mendengar gitu loh. Kendalanya apa mungkin bisa di-sharing sama Mas Jaka mungkin. Oh iya, kalau kendala awal sih mungkin bingung kita meng-create varian apa nih? Karena sebelumnya kan cuma pentol reguler sama siomay saja. Nah itu terus kemudian kita coba discuss dengan tim. Kita coba deh buat varian untuk produk frozen kita itu lebih variatif lagi. Nah, karena kan situasi kondisi seperti ini, jadi customer juga kemungkinan berkunjung ke outlet kita pasti menurun. Nah, gimana ya caranya? Terus akhirnya kita coba buat banyak varian Coach di sana. Jadi tidak hanya pentol sama siomay lagi, ada sate. Sate pun kita combine sih, ada yang sate jamur pure, ada yang kita kasih sate ayam juga, kita combine. Ada sambal juga, terus isian sego jamur itu juga kita frozenkan semua. Awalnya seperti itu, mengkreat variannya, terus kemudian menentukan harganya juga berapa. Tapi itu kendala-kendala yang asik sih buat kita. Cara pemasarannya seperti apa kan kita masih mencari-cari kan istilahnya. Dan sampai sekarang sih kita masih mencari metode yang terbaik sih, dalam arti bagaimana kita, misalkan nih contohnya kita sekarang cari kerjasama dengan ekspedisi yang bisa mendukung COD, misalnya tidak hanya di Surabaya tapi untuk luar Surabaya bisa cash on delivery. Untuk bisa memudahkan konsumen. Meski sampai sekarang belum ketemu sih, tapi masih kita coba cari. Kendala awal ya penjualannya nggak masih kurang bagus. Tapi terus kemudian kan kita step by step kita kasih atau kita main di Instagram Ads, Facebook Ads itu, alhamdulillah kita tekuni dan meningkat. Oke. Untuk dari channel penjualan saat ini, yang channel yang paling bisa menghasilkan duit yang lebih banyak apa nih channelnya? Dari tadi ada Instagram ya? Iya, karena follower kita cukup banyak sih, 120 lebih sekarang. Oke. Facebook? Facebook belum begitu banyak Facebook. Kalau ada customer yang udah itu biasanya kita tanya soalnya, dapat info dari mana, mereka mayoritas menjawabnya Instagram. Oke. Iya. Terus apa nih goal yang ingin dicapai saat corona masih ada? Bahkan kalau banyak corona
masih ada sampai 2 tahun ke depan. Jadi istilahnya kita nggak tahu kan corona itu bisa hilang kapan, bisa besok, bisa minggu depan, atau bisa 2 tahun ke depan. Jadi yang paling bagus adalah kita itu punya target kondisi terjelek itu gimana gitu loh. Apa nih dari Sego Jamur? Targetnya kalau umpamanya target dengan keadaan yang terjelek, corona umpamanya adanya 2 tahun ke depan, gimana nih? Ada nggak nih goalnya yang ingin dicapai? Kalau goal kita sih jelas itu sih peningkatan omset dari bulan ke bulan sih. Kita komparasikan ya untuk meningkatkan omset itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, banyak cara sih yang sudah kita lakukan. Jadi kita membuat website dan main ads tadi. Untuk sementara itu, jadi kita inginnya sih setahun ke depan ini paling tidak omset yang kita raih itu sama dengan sebelum corona. Gitu. Oke. Sekarang sudah berapa persen ini? Dari sebelum corona ini sudah berapa persen ininya? Sekarang sudah 20%. Jadi tinggal berapa persen untuk biar bisa menyamakan dengan yang sebelum corona? Ya, 80% lagi. Oke, yes. Oke, menurut Mas Jaka, dari Sego Jamur ada nggak strategi apa yang belum dilakukan saat ini, tapi kepikiran deh setelah ini akan dilakukan. Jadi makanya istilahnya yang belum dilakukan, tapi rencananya akan dilakukan sampai 2 tahun ke depan. Apa nih? Ada nggak? Ya, kalau untuk strategi yang kepikirannya kita sih, pertama untuk memperluas channel penjualan sih, Coach. Kita coba sudah konten-konten beberapa pihak, misalkan di gudang bisnis kita mencoba juga, terus delivery dan lain-lain. Intinya selain kita ingin memperluas penjualan, jadi di mereka itu kita kirim produk dulu, terus produk kita ditaruh di gudang frozen mereka, Coach. Nah, itu kan di gudang mereka itu ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Cimahi, ya Cimahi Depok maksud saya. Iya. Lebih enak nanti kalau kita ngirim ke Jawa Tengah misalkan atau ke Jakarta lebih dekat dan lebih cepat. Ongkirnya juga lebih murah. Jadi kita masih menjajaki kerjasama seperti itu. Terus kemudian kita kepikirannya lagi ingin menjalin kerjasama dalam bentuk reseller sih di setiap kota gitu. Kita masih mencari-cari ada kenalan kita atau rekan kita yang sedang ini ada beberapa sih yang berminat, cuma kita masih matangkan sistemnya saat ini seperti itu. Oke. Kalau melihat situasi saat ini, kepikirannya gimana? Kepikirannya ini hanya untuk bisa minimal omsetnya itu bisa sama dengan sebelum corona, atau malah kepikiran gimana caranya agar pada saat corona ini pencapaian kita bisa melebihi di atas corona. Lihatnya gimana ini? Spiritnya gimana spiritnya ya, ini? Kalau target minimal kita itu nantinya tentu sama terus dengan sebelum corona, cuma target maksimal kita ya inginnya lebih sih. Lebih dari itu, makanya kita tadi ikhtiar kita benar-benar kerja keras itu. Saya sendiri, terus owner kami sendiri juga istilahnya sekarang juga jadi customer service, jadi nyambi. Jadi kadang ada calon customer itu Coach ya, WA malam-malam, tapi ketika saya masih terjaga ya saya langsung balas. Dan mereka sangat appreciate. Jadi kita benar-benar coba itu tadi ya, untuk maksimalkan target itu. Selain meluaskan meluaskan channel penjualan, kita juga mau nggak mau dituntut untuk ready setiap saat ketika customer itu ingin pesan produk kita, meskipun tidak 24 jam tentunya. Ketika kita masih terjaga itu, kalau bisa segera mungkin kita langsung respon seperti itu. Dan alhamdulillah sih respon mereka cukup bagus, dan mereka juga ini responnya bagus ya. Akhirnya mereka kan juga DM kita atau apa, kita masukkan ke Instagram. Ini sebagai semacam pengakuan dari mereka bahwa kita sudah cukup bagus.
Iya, iya, iya. Dari semangat yang seperti kayak gitu, dari Mas Jaka sendiri pribadi melihat nggak, maksudnya celah untuk bisa celah yang bisa dimasukin agar bisnis Gojamur ini bisa lebih besar daripada sebelum corona. Kelihatan nggak ininya caranya mungkin? Iya, kalau untuk caranya sendiri kita masih kepikiran yang tadi sih, Gus. Untuk karena apa ya, kondisi ini corona, jadi kita masih kepikiran untuk memperluas channel penjualan dulu sih, Gus. Terutama itu tadi kerjasama dengan gudang bisnis yang ada di kota-kota selain Surabaya. Itu masih fokus di sana dulu. Oke, oke, iya, iya, iya. Oke, pertanyaan terakhir ya mungkin. Uh, apa harapan yang maksudnya istilahnya harapan yang secara pribadi yang ingin diucapkan oleh Mas Jaka untuk bisa menyemangati teman-teman pengusaha kuliner yang lain yang sedang mengalami masalah saat corona ini? Mungkin ada nggak sepatah atau dua patah kata gitu loh yang ingin diucapkan oleh Mas Jaka untuk pengusaha kuliner yang lain? Ya, kalau jangan menyerah, terus berusaha ya. Kita memang sebagai pengusaha kuliner dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif plus komunikatif juga. Jadi jangan lupa untuk tetap kontak dengan teman-teman di bisnis kuliner yang lain supaya mungkin kita bisa dapat inspirasi juga dari mereka, menggali dari resource yang lain, googling atau dari YouTube. Itu secara kontinu juga kita lakukan juga. Mungkin ada something positif yang bisa kita dapat dan itu nanti bisa membantu kita menaikkan penjualan. Nah, itu yang penting. Oke. Jangan menyerah, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Jadi terus nggak berhenti belajar. Oke, oke. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Mas Jaka. Mungkin untuk teman-teman ya, teman-teman pemirsa, pengusaha kuliner se-Indonesia, mungkin dari obrolan ini, mungkin dari teman-teman bisa spiritnya lebih bagus, maksudnya lebih ingin berjuang. Karena di sini kita lihat sebesar-besarnya permasalahan, pasti ada jalan keluarnya, itu yang pertama. Dan juga sebesar-besarnya masalah yang dihadapi pengusaha kuliner se-Indonesia karena corona ini, pasti ada hikmahnya. Tinggal Anda bagaimana mencari hikmahnya. Hikmahnya itu apakah masih sembunyi atau masih belum ditemukan gitu loh. Jadi pasti masih ada hikmahnya gitu loh. Jadi nanti kita akan ini ya, mengundang teman-teman pengusaha kuliner yang lain untuk bisa sharing, mungkin juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman yang lain. Begitu saja, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada ini Mas Jaka, salam penutupan mungkin dari Mas Jaka untuk teman-teman pengusaha kuliner Indonesia mungkin. Oke, teman-teman semuanya tetap semangat seperti yang disampaikan Coach Ino tadi. Ya, ada hikmah di balik semua ini. Insya Allah nanti kalau kita tetap berusaha, tetap update ilmu, kita pasti akan menemukan hikmah itu dan bisnis kita tetap survive, tetap sustain dan akan expand lebih besar lagi. Oke, luar biasa. Oke, sekian dulu edisi kami ya. Mengundang dari Brands Gojamur. Semoga yang kita bahas kali ini benar-benar bermanfaat untuk progres bisnis kuliner teman-teman se-Indonesia. Bagaimana membesarkan bisnis kuliner ini, terutama pada saat corona. Dan juga semoga Allah selalu memudahkan semua langkah kita, terutama pada saat-saat sulit seperti ini. Terima kasih. Saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.